bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian kita. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus yang boleh menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jikalau Engkau itu baik buat hidup kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Hati kami rindu anak-anak-Mu untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah kami yang begitu baik, Allah kami yang patut kami tinggikan dan kami muliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hati kami rindu untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kami mohon hadirat Tuhan boleh hadir di tengah ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua ya Tuhan, yang memimpin pujian maupun yang main musik, dan sebentar yang akan membawa firman Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin memulai ibadah kita pada sore hari ini.
Dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian kita. Datang ke hadirat Tuhan. Kita akan sambung pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Saudara dalam kehidupan saudara dan saya. Tiba waktunya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, saat ku tak melihat jalan. Haleluya. 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 Janji
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku selalu percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Hatiku Tuhan. selalu percaya kepada Kebaikan-Mu Tuhan. luar biasa bagi kehidupan Terima kami, kasih Tuhan. Untuk kami mengucap syukur kepada Terima kasih Yesus. dengan penuh kebebasan dan sukacita kami memuji Terima Engkau, kasih Tuhan. kami Haleluya. memuliakan Engkau. Haleluya Allah Yesus. yang baik, Allah yang layak. Amin. Haleluya. Kami agungkan Tuhan Yesus. Hanya Oleh Engkau hari yang ini patut pun kami kami rindu kembali puji dan kami muliakan. menerima kebenaran firman-Mu ya Haleluya. Tuhan, yang menjadi kekuatan Benar dalam ya setiap Tuhan, langkah hanya Engkau kehidupan lah yang kami. menjadi kekuatan Firman dan Tuhan yang untuk kami. menuntun kami, Haleluya. membawa kehidupan kami untuk lebih dekat lagi Amin, kepadamu. amin, haleluya Ketika Yesus. kami belajar untuk melakukannya Oh, dalam hidup kami ya haleluya. Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus-Mu tolong Haleluya. kami, firman Tuhan yang sebentar kami akan Haleluya, terima Yesus. tertanam dalam Haleluya. hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bertumbuh berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi Amin, nama Tuhan. haleluya. Urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan Haleluya. persiapkan untuk membentangkan kebenaran firman-Mu. Haleluya Terima kasih Tuhan, Kau juga Yesus. berkati Ibu Sumi dalam Ya pelayanannya. Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa tolong dan Terima memberkati kasih, kehidupan dan haleluya. keluarganya. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, Yesus. terpujilah akan nama-Mu. Kami Haleluya. terima sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kalau kita masih bernafas, kita masih sehat, kita masih ada di dalam hadirat Tuhan, kita masih memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sadar bahwa itu bukan kuat dan gagah kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Segera kita akan kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah. Kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-26. Mazmur 73 ayat yang ke-26. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 73 ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi saya bacakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Di dalam perikop ini, Lai menempatkan sebuah judul kecil di atas, pergumulan dan pengharapan. Sedangkan saya berikan sebuah judul, kuat dalam kerapuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata rapuh menuju kepada pribadi seorang pemazmur, yaitu Daud sendiri, di mana
Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama dalam pasal 73 Mazmur, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29, kita melihat satu sikap yang dialami atau satu situasi dan keadaan yang dialami oleh Daud sendiri, sehingga di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ada satu tindakan iman yang luar biasa yang diucapkan oleh seorang pemazmur, yaitu Daud sendiri. Kalau boleh dikata pada waktu itu ada satu hal yang dia alami di dalam kehidupannya sehingga membuat dia mengalami satu titik depresi. Dia merasa hampa, merasa kosong, tidak ada sesuatu yang dia harapkan di dalam kehidupannya, tidak ada sesuatu yang dia andalkan di dalam kehidupannya sebagai manusia. Tetapi di dalam ayat ini kita mendapatkan jawaban di dalam ayat yang ke-26 bagian B. Di sini dikatakan, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya situasi dan keadaan tidak membuat Daud untuk menyangkal Tuhan. Situasi dan kondisi apapun yang dialami oleh seorang pemazmur ini tidak membuat Daud, tidak membuat pemazmur untuk melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya dia punya prinsip, apapun yang terjadi saya punya Tuhan. Apapun yang dia hadapi, apapun yang dia alami, dia berkata, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Artinya satu tindakan yang luar biasa, memberikan semangat, memberikan spirit, memberikan motivasi di dalam kehidupannya, bahwa tidak ada seorang pun yang menolong dia, hanya Yesus adalah gunung batu dan bagian untuk selama-lamanya yang ada di dalam kehidupan pemazmur. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21, coba kita melihat dan kita bacakan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku. Kita melihat ada satu situasi yang dialami oleh Mazmur Asaf ini. Dikatakan, ketika hatiku merasa pahit, hatiku merasa tidak enak, merasa kosong, merasa hampa, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu, artinya aku bodoh, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Haleluya. Daud berkata, aku tetap di dekatmu. Dalam kerapuhan, dalam situasi yang membuat dia seakan-akan tidak sanggup dan tidak mampu, lemah, letih, lesu, kecewa, hilang pengharapan, tetapi Daud tetap dekat dengan Tuhan. Dia berkata, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Kita akan melihat dua alasan untuk kuat di dalam kerapuhan. Yang pertama, tetaplah berdoa. Untuk kita keluar dari kerapuhan, ke permasalahan hidup kita, tetaplah berdoa. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, di sana Rasul Paulus berkata, tetaplah berdoa. Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika supaya mereka tetaplah berdoa. Karena doa adalah nafas
kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus sudah tahu keadaan jemaat Tuhan pada waktu itu, sehingga Paulus mendorong jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika supaya tetap berdoa. Bapak Ibu, jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Ada jawaban atau tidak ada jawaban, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Ada masalah, tidak ada masalah, susah senang, berhasil, tidak berhasil, tetap berdoa kepada Tuhan. Karena itulah yang membuat saya dan Bapak Ibu kita kuat untuk menghadapi keadaan dunia di hari-hari yang terakhir ini. Mazmur 73 ayat yang ke-28. 73 ayat yang ke-28 masih di dalam pasal yang sama, ayat yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Inilah Daud berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala perbuatan-perbuatannya. Daud dekat dengan Allah. Mari kita dekat dengan Allah. Yakobus pasal yang 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Ayat ini sering saya sampaikan. Dekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Dengan kata lain, tetaplah berdoa. Duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu, ceritakan permasalahanmu kepada Allah, maka Ia akan menjawab engkau pada waktunya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Coba kita baca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Itu yang pertama. Dan keyakinan iman yang teguh kedua. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Sekali lagi, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah ya. Kalau masalah itu tinggalin saja di rumah. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Penyakit kita dilalukan oleh Tuhan. Dan ada ayatnya di dalam firman Allah, dengan beribadah kepada Tuhan, rotimu diberkati oleh Tuhan, air minumanmu diberkati oleh Tuhan, semua penyakitmu dilalukan oleh Tuhan. Amin. Roti dan air kita diberkati oleh Tuhan, segala penyakit kita dilalukan oleh Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Marilah kita menanggalkan semua beban, mengabaikan, melupakan semua beban, masalah, persoalan hidup yang mengikat kehidupan kita. Siapa sih yang tidak ada masalah? Siapa sih yang tidak ada beban?
Siapa sih yang tidak ada pergumulan? Semua kita punya pergumulan, punya beban, punya masalah. Tetapi ketika kita di hadirat Tuhan, mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Dengan kita mengangkat hati kita kepada Tuhan, dengan kita menanggalkan semua masalah persoalan hidup kita, kita mengabaikan semua itu. Dan kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Maka Ia akan bertindak. Dan Dia akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan dan masalah hidup kita. Alasan yang kedua untuk kita kuat di dalam kerapuhan. Yang kedua, minta Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Yang pertama tadi saya katakan untuk kita kuat dalam kerapuhan, kekecewaan, kepermasalahan hidup kita. Yang pertama, tetap berdoa, ambil waktu untuk duduk diam di hadirat Tuhan. Yang kedua, minta Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Karena dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu menghadapi keadaan-keadaan dunia seperti hari-hari ini. Roma 8 ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 kita bacakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita analah anak-anak Allah. Amin. Kita bukan anak siapa-siapa. Mungkin secara jasmani kita anak orang tua kita, anak kita. Tetapi secara kealihan kita adalah anak-anak Allah. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjadikan kita adalah anak-anak Allah. Sehingga ayat ini dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita semua yang hadir pada sore hari ini, kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Coba kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau kita meminta Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, maka Dia akan memberikan kepada kita hal-hal yang baru, hal-hal yang kita tidak pahami, hal-hal yang kita tidak mengerti. Banyak kita dengar kesaksian-kesaksian baik dari Tante Ellen, dari kita semua. Enak kalau kita berbicara dengan Roh Kudus, kalau kita meminta Dia untuk memimpin hidup kita. Kita berjalan bersama dengan Dia. Dia menuntun kita, Dia mengajar kita, Dia membimbing kita untuk kita berjalan di dalam kehendak dan rencananya. Kita kembali di dalam ayat pokok kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Firman Allah selalu menguatkan kita, baik ibadah online. Firman Allah selalu diingatkan di dalam kehidupan kita, baik lewat Bapak Ibu Gembala dan siapapun yang melayani di tempat ini. Kita dikuatkan oleh kebenaran firman Allah. Tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Tempat pelarian kita adalah Tuhan. Mari dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan, mari kita menempatkan Dia di atas segala-galanya dalam setiap kehidupan kita.
dalam setiap persoalan dan masalah hidup kita. Sehingga Dia yang menuntun kita, Dia yang memimpin kita, dan Dialah yang memberikan kita jalan keluar. Puji Tuhan. Demikian singkat firman Allah. Mari kita angkat pujian. Roh Kudus pimpinku di perjalanan. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan, jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah di perjalanan. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak. Perjalanan. Mari saya jemput kita berdiri. Ngan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus Roh Kudus pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan, jangan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan, jangan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus pimpin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Roh Kudus dalam kehidupan kami, untuk memimpin kehidupan kami ini ya Tuhan, di dalam kami menjalani hidup kami di dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan, karena hanya Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah perlindungan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terlebih di hari-hari ini Tuhan, banyak hal yang kami alami ya Tuhan, bahkan di hari-hari ke depan ya Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan berkati Bu Victoria dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, keluarganya bersama suami. Tuhan tolong berkati keluarga ini. Biarlah mereka tetap selalu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami semua jemaat Tuhan yang sudah hadir, bahkan di rumah masing-masing Tuhan, Engkau tolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah setiap usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Tuhan selalu nyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami dapat beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memimpin, menyertai kami di hari-hari ke depan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan selalu menyertai kami. Pelihara kami semua dengan perlindungan daripada-Mu. Kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepada kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus,
pimpinan penghantaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.